Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ukar di kelas MJ 602. Saat ini saya ingin membahas mengenai ujian akhir semester mengenai mata kuliah studi kelayakan bisnis. Giant merupakan salah satu supermarket dan hypermart terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Hero Supermarket pada tahun 2021. Perusahaan memutuskan untuk menutup seluruh gerai di Indonesia. Keputusan ini bukan disebabkan oleh salah satu faktor saja, melainkan kombinasi dari beberapa perilaku konsumen, persaingan bisnis, serta strategi perusahaan. Lalu apa sih yang membuat si Hero ini mereka mundur dari dunia supermarket? Pertama, perubahan perilaku konsumen. Salah satu penyebab utama adalah perubahan pola belanja masyarakat. Dahulu kala masyarakat berbelanja kebutuhan bulanan dalam jumlah besar di hypermart. Namun seiring perkembangan zaman, konsumen lebih memilih berbelanja di minimarket yang lebih dekat dari rumah, membeli kebutuhan harian dalam jumlah kecil, serta berbelanja secara online atau daring dari marketplace dan layanan groceries online. Akibatnya, jumlah pengunjung hypermart seperti Giant terus mengalami penurunan. Lalu yang kedua, persaingan semakin ketat. Industri retail berkembang sangat pesat dengan banyaknya pemain baru seperti PT Indomarko, Prismatama atau Indomaret, PT Sumber Alfa Trijaya atau Alfamart, dan Trans Retail Indonesia atau Transmart. Supermarket premium seperti Farmers Market dan Ranch Market. Selain itu juga ada e-commerce yang ikut meramaikan dunia persaingan tersebut, yaitu adalah Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Masyarakat kini membandingkan harga dan memperoleh layanan antar ke rumah sehingga daya tarik hypermart semakin berkurang. Lalu yang ketiga, biaya operasional semakin tinggi. Mode bisnis hypermart membutuhkan bangunan berukuran besar, ribuan jenis produk, banyaknya tenaga kerja, biaya listrik, pendingin ruangan, dan perawatan gedung yang sangat tinggi. Lalu lokasi strategi dan biaya sewa yang sangat mahal. Ketika jumlah pelanggan menurun, biaya operasional tetap tinggi sehingga keuntungan perusahaan semakin kecil. Lalu yang keempat, dampak COVID-19. Pandemi COVID-19 mempercepat penurunan kinerja Giant karena pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan kunjungan ke pusat perbelanjaan, serta perubahan pola konsumsi menjadi belanja online. Walaupun supermarket termasuk sektor esensial, jumlah pengunjung tidak kembali seperti sebelum pandemi. Ini mengakibatkan kunjungan terhadap Giant semakin menurun. Lalu yang kelima, strategi perusahaan berubah. Manajemen PT Hero Supermarket Tbk memutuskan untuk mengalihkan fokus bisnis ke format retail yang dinilai lebih menguntungkan seperti Hero Supermarket, Guardian, IKEA Indonesia. Perusahaan menilai bahwa format hypermarket sudah tidak lagi memberikan keuntungan yang optimal dibandingkan dengan bisnis lainnya. Lalu persaingan harga. Giant dikenal dengan slogan harga murah setiap hari. Namun, strategi harga murah menjadi semakin sulit dipertahankan karena margin keuntungannya semakin kecil, kompetitor
yang juga menawarkan harga murah, dan marketplace sering memberikan promo cashback dan gratis ongkir. Akibatnya, keunggulan kompetitif Giant semakin berkurang. Lalu yang selanjutnya ada perubahan lokasi belanja. Banyak gerai Giant berada di pusat perbelanjaan besar seperti konsumen lebih memilih minimarket lebih dekat dengan rumah, belanja melalui aplikasi atau layanan pesan antar instan. Akibatnya, jumlah kunjungan ke hypermart terus menurun. Mari kita lihat ringkasan laporan laba rugi PT Hero Supermarket. Pada tahun 2019, pendapatan bersih PT Hero Supermarket adalah sebesar 10,24 triliun. Laba ruginya adalah sebesar 33 miliar, mulai mengalami tekanan bisnis. Di tahun 2020, pandemi COVID-19 memperburuk penjualan dan profitabilitas. Pendapatannya hanya mencapai 8,89 triliun, namun kerugiannya mencapai 1,21 triliun. Lalu tentang tahun 2021, setelah rekonstruksi dan penutupan, sekitar 70% kerugian berasal dari biaya restrukturisasi Giant dan beban pajak tambahan. Mereka hanya mendapatkan laba pendapatan sebesar 3,48 triliun dan rugi sebesar 964 miliar. Pendapatan pada tahun 2021 tampak memang seperti turun tajam karena operasi Giant diklarifikasi sebagai operasi yang dihentikan atau discontinue operation sesuai standar akuntansi hingga tidak sepenuhnya dapat dibandingkan langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Ringkasan neraca pada keuangan tersebut bisa kita analisa secara neraca. 1. Ekuitas turun lebih dari 50% pada tahun 2021 dari 1,8 triliun menjadi 874 miliar. Penyebab utama adalah akumulasi kerugian akibat penurunan bisnis Giant dan biaya restrukturisasi. Yang kedua adalah aset meningkat. Walaupun rugi, total aset meningkat karena adanya klasifikasi aset yang akan dijual dan perubahan struktur bisnis setelah penutupan Giant. Kesimpulan dari analisis keuangan berdasarkan laporan keuangan Hero Group, alasan finansial penutupan Giant dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Penjualan terus menurun dari sekitar 10,24 triliun pada 2019 menjadi 8,89 triliun pada tahun 2020, lalu turun signifikan pada tahun 2021 setelah Giant dihentikan. Lalu terjadi kerugian yang membengkak mencapai 1,2 triliun pada tahun 2020 dan masih 964 miliar pada tahun 2021. Ekuitas perusahaan terkikis akibat akumulasi rugi dan biaya restrukturisasi. Manajemen memutuskan menghentikan Giant dan mengalihkan fokus ke bisnis yang lebih menguntungkan seperti Hero Supermarket, Guardian, dan IKEA. Kasus Giant menunjukkan bahwa perusahaan besar sekalipun harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Keunggulan di masa lalu tidak menjamin keberhasilan di masa depan apabila model bisnis tidak berkembang mengikuti kebutuhan konsumen. Terima kasih, saya Muhammad Ukar. Ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.